Damn. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtiasi dari TKIT As-Sahabah JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, saya Fauki Rapsanjani dari SDN Karangsatria 3 CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, saya Nufi Andini dari SDN Karangsatria 04 CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya Pak Fauki? Alhamdulillah, kabar baik Bu Murti. Oh ya, hari ini Pak Fauki mau melakukan proses coaching ya? Betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian ya, di mana dan rubrik penilaian tadi nanti coach akan menilai dan mengamati selama proses coaching. Nah, dalam rubrik penilaian itu, yang pertama apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum, kemudian bagaimana memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan yang ketiga adalah bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, dalam prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching. Baik Bu Murti, kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat proses coaching nanti, yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang spesifik yang akan dikembangkan dalam proses observasi. Baik, kompetensi yang secara spesifik, saya akan mendengarkan aktif, selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya pertanyaan yang nomor 3 adalah indikator seperti apa yang diinginkan dalam proses coaching. Saya ingin coach saya ini mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Terima kasih Pak Fauki. Selanjutnya silahkan Pak Fauki dan Bu Novi melakukan proses coaching. Sama-sama, terima kasih Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nupi, apa kabarnya Bu Nupi? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Aduh, jadi senang nih ketemu Bu Nupi. Iya, Saya kemarin di telepon, di WA belum sempat balas, akhirnya semalam saya balas. Iya. Jadi gimana nih pertemuan kali ini, apa yang mau kita obrolin atau bicarakan Bu Nupi? Iya nih Pak, ada sedikit yang ingin saya diskusikan hari ini dengan Pak Fauki. Kalau boleh tahu apa yang mau didiskusikan dulu nih? Ini Pak, ada masalah yang sedang saya hadapi Iya. terkait dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas berarti terkait siswa-siswi Bu Nupi ya? Betul. Baik Bu Nupi, tujuan kegiatan ini apa sih yang ingin Ibu dapat dari obrolan kita pada hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita siang hari ini, saya ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Baik, semoga nanti kita dapat ya Bu. Amin. Selanjutnya, hal yang menyebabkan atau murid Ibu ini seperti apa sih tipikal murid-murid Ibu di kelas? Jadi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini adalah saya menghadapi beberapa siswa saya yang ketika saat proses
proses pembelajaran itu mereka kurang fokus, Pak. Hmm. Dan ada juga beberapa siswa saya yang beliau itu agak lambat dalam menerima pembelajaran yang telah saya sampaikan. Oh, berarti permasalahan Bu Nupi ini terkait siswa yang satu agak telat menerima pembelajaran atau Betul. pemahaman, sehingga menurut Bu Nopi ini memang layak kita bincangkan pada siang hari ini ya Bu. Iya. Baik, jadi proses pembelajaran yang seperti apa sih yang Ibu harapkan ke depannya ini? Proses pembelajaran yang saya harapkan itu ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, minimal ada respon dari anak-anak ya. Mereka aktif, Oke. mereka bertanya, tidak hanya sekedar diam saja menyimak gitu loh, Pak. Oh, jadi ada proses timbal balik lah. Betul. Antara guru dan anak. Betul, ada interaksi. Ada Jadi interaksi. ada keterlibatan siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Baik. Sejauh ini Bu, hal yang sudah Ibu lakukan untuk ya setidaknya mengurangi atau memperbaiki proses belajar itu seperti apa Bu, ini agar siswa mudah memahami? Yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan pendekatan ya terhadap siswa tersebut, dan ternyata setelah saya gali, saya mendapatkan beberapa informasi terkait hal-hal yang menyebabkan mereka seperti itu. Gitu. Salah satunya ternyata penyebab dari itu semua adalah pertama karena faktor keluarga. Jadi orang tuanya yang sibuk bekerja sehingga anak tersebut di rumah tidak ada yang memantau. Gitu. Dan yang kedua adalah karena memang daya tangkap mereka yang kurang. Oh, jadi Ibu sudah melakukan mencari informasi. Kalau bisa saya ini ya Bu, ambil kesimpulan yang selanjutnya, Ibu juga sudah oh anak ini ternyata seperti ini, keterlambatan menerimanya. Baik Bu Nupi, setelah Bu Nupi melakukan hal tersebut, kalau kita mau menghitung atau berandai-andai 1 sampai 10, yang sudah Ibu Nufi lakukan ini ada di angka berapa Bu? Yang sedang saya hadapi saat ini itu kalau menggunakan skala ada di skala 6. Baru di skala 6. Rencana Ibu selanjutnya ke depan nih, rencana Ibu setelah Ibu melakukan tadi yang 2 proses tersebut, pengennya naik ke angka berapa nih Bu? Inginnya 8 ya Pak. 8 dari 6 ke 6 dari 8. lumayan. Rencana selanjutnya seperti apa yang akan Ibu lakukan nih? Rencana yang akan saya lakukan mungkin saya akan berkomunikasi lebih intens ya kepada kedua orang tua anak tersebut. Oke, orang gitu tua. Ya. Karena ini kan terkait dengan tanggung jawab beliau sebagai orang tua di rumah, di mana porsi anak ketika di sekolah hanya sebentar dan anak lebih banyak waktu di rumah. Itu menjalin komunikasi yang lebih intens dengan orang tua melalui WA mungkin, atau bisa jadi nanti akan saya panggil ke sekolah terkait hal ini. Yang kedua terkait dengan anak-anak yang memiliki daya tangkap yang kurang, yang masih rendah, saya berencana akan membuatkan jadwal khusus untuk mereka di luar jam KBM. Apakah ada hal lain untuk mewujudkan hal tersebut? Hal lain yang saya lakukan untuk mewujudkan hal tersebut apa ya? Mungkin saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian saya akan memasukkan beberapa ice breaking agar mereka terlihat lebih aktif kembali. Kemudian saya akan membuatkan jadwal khusus bagi mereka, bagi anak-anak yang memang memiliki daya tangkap yang rendah. Rencana Bu Novi tadi sudah Ibu sampaikan ke saya. Kira-kira dari rencana tersebut kapan ini Bu Novi akan melaksanakannya? Saya pikir harus sesegera mungkin ya Pak, mungkin dalam minggu ini, karena itu berkaitan dengan proses kegiatan KBM siswa. Jadi memang harus segera dilaksanakan. Oke Bu Novi. Nah, kalau kita sudah
perencanakan, berarti kan memang kita perlu dukungan nih Bu Nupi. Kira-kira nih Bu Nupi agar terlaksana butuh dukungan siapa Bu Nupi? Pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah, Ya, dari baik. kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah. Kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat, Iya. karena biasanya ketika selesai pembelajaran kita suka berdiskusi nih kesulitan apa yang sedang dihadapi pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga butuh dukungan dari orang tua murid karena terkait dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Jadi dalam hal ini bukan hanya guru yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka, yang utama adalah orang tua mereka sendiri. Iya. Baik, memang pendidikan ini bukan hanya kita sebagai guru ya Bu, Betul. orang tua memiliki peran. Betul. Baik Bu Nupi, percakapan kita dari awal sampai detik ini sudah banyak Bu Nupi cerita. Kira-kira Bu Nupi, dari percakapan kita ini apa yang Bu Nupi dapat simpulkan? Dari percakapan hari ini terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu saya mengalami kesulitan terhadap beberapa siswa saya. Ada beberapa siswa saya yang ketika saya mengajar mereka tidak fokus gitu kan. Terus yang kedua, ada juga beberapa siswa saya yang memang pemahaman dalam menerima pembelajarannya itu lemah. Nah, dari permasalahan itu ada beberapa rencana yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dukungan dari kepala sekolah, dan yang ketiga adalah saya akan melakukan komunikasi yang intens dengan orang tua murid tersebut. Baik, alhamdulillah Bu Nupi, kalau yang saya dengar tadi secara tidak langsung Bu Nupi sudah tahu nih tahapan selanjutnya, jawaban dari percakapan kita kali ini. Berarti Bu Nupi tinggal eksekusi atau actionnya saja, berkolaborasi dengan rekan guru, terus dengan kepala sekolah dan juga orang tua. Secara keseluruhan mungkin Bu Nupi juga sudah bisa menarik kesimpulan apa yang akan Ibu Nupi lakukan selanjutnya terkait peserta didik Bu Nupi. Semoga di pertemuan selanjutnya saya ingin dengar nih persoalan ini sudah terjawab tidak nih. Saya tunggu cerita selanjutnya Bu Nupi. Siap. Bu Nupi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kembali Pak Fauki atas waktunya. Semoga Bu Nupi sukses di kegiatannya. Oke, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fauki. Waalaikumsalam Bu Murti. Alhamdulillah tadi Pak Fauki sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Nupi ya, dan secara ini sudah berjalan dengan baik. Oke, setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya ke Pak Fauki. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator keberhasilan? Baik Bu Murti, pada saat proses coaching tadi saya sudah melaksanakan proses alur tirta serta memberikan atau mengarahkan agar si kuci saya ini dapat menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Saya ingin memahami proses coaching ini menggunakan alur tirta agar pada saat penerapan kedepannya agar lebih baik lagi, begitu Bu. Oke, ya secara umum ada beberapa catatan ya dari hasil coaching tadi. Ya, coaching tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan alur tirta, serta sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, terima kasih waktunya Pak Fauki. Sama-sama Bu Murti. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri ini.